terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali lagi kita bertemu di ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita sehat semua. Hari ini saya memakai busana merah putih karena kita menghargai kemerdekaan Indonesia yang telah diberikan oleh Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan dan mendengar firman Tuhan. Kita awali dengan lagu Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Walau ku
kami yang di dalam surga. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk melayani, untuk beribadah, dan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Engkau menghalaukan segala penyakit. Bahkan Engkau juga yang menyembuhkan di dalam masa pandemi ini. Tuhan Bapa yang baik, Engkau mencukupkan kami juga. Terima kasih berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dalam ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Kau genapi semua janji-janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang maha kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji dan mensalawatkan Tuhan. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Terima kasih Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu. Semua yang dimakannya pasti akan digenapi. Sekali lagi Bapakku. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan itu tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalanlah, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian, tiada yang seperti Yesus. Daya seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang dicintai dan diberkati Tuhan Yesus, dimanapun kita berada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menerima berkat dari firman Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan hati kita dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa pemelihara kehidupan kami, Bapa yang menopang hidup kami, Bapa yang bertanggung jawab, yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari. Kepadamu kami datang membawa kehidupan ini, kami persembahkan kepadamu menjadi persembahan yang hidup. Kiranya dikuduskan supaya berkenan kepadamu ya Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Firman-Mu akan kami dengarkan. Biarlah kami semua memberi kehidupan kami sebagai ladang yang subur untuk menerima benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17 saya bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menuliskan perintah ini bukan kepada sekelompok orang, bukan kepada orang-orang tertentu saja, bukan kepada kalangan usia tertentu saja, tetapi kepada setiap pembaca dari surat 1 Yohanes ini. Dari ayat 7 hingga ayat yang ke-14, di sana jelas bahwa orang-orang yang telah diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus harus mengasihi sesamanya. Sehingga dituliskan di sini bahwa setiap orang yang berkata bahwa ia ada di dalam Tuhan tetapi membenci saudaranya, sebenarnya dia sedang mendustai dirinya
bahkan dikatakan bahwa mereka itu, dia itu ada di dalam kegelapan. Sebab kegelapan itu menutupi matanya. Kegelapan itu menutup mata hatinya. Sehingga tidak bisa mengenal kasih Allah, sehingga tidak bisa melakukan perintah Allah di dalam kehidupannya. Karena itu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah karena kasih Allah kepadanya, kepada kita, maka kita diperintahkan oleh Allah melalui tulisan Yohanes supaya kita balik mengasihi saudara-saudara kita. Orang-orang muda harus mengasihi orang yang lebih muda usianya, bahkan orang yang lebih tua usianya. Orang-orang yang telah berusia harus mengasihi orang-orang muda. Segala kalangan, semua status kehidupan, kepada mereka lah menjadi sasaran kasih kita. Tetapi apa yang seringkali menghalangi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, orang-orang percaya, orang-orang tebusan Allah ini tidak bisa mengasihi sesamanya, bahkan tidak bisa mengasihi Allah. Jelas dituliskan pada ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi seolah-olah antara ayat 7 sampai 14 ini terpisah dengan ayat yang 15 sampai 17. Seolah-olah ini ada ayat 15 sampai 17 ini seolah-olah ini adalah poin tersendiri. Tetapi sebenarnya Rasul Yohanes hendak menjelaskan penyebab dari seseorang yang telah diselamatkan itu tidak bisa mengasihi sesamanya, apalagi mengasihi Allah yang tidak kelihatan, karena mereka mengasihi dunia. Sebab itu dikatakan oleh Rasul Yohanes supaya kita ini, supaya kamu jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Hati kita ini terlalu sempit, terlalu kecil untuk bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Hati kita ini terlalu kecil untuk bisa menampung keinginan Allah dan juga mengakomodir keinginan dunia. Firman Allah memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Allah mengasihi orang-orang yang ada di dunia ini, Yohanes 3 ayat 16. Tetapi Allah tidak menyuruh kita untuk mengasihi kumpulan orang-orang yang sedang bersekutu untuk melawan Allah. Dikatakan seseorang yang benar-benar rohani akan memelihara hidupnya, akan memelihara hatinya, akan memelihara dirinya, akan memelihara jiwanya terhadap hal-hal yang duniawi. Dituliskan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27. Sebab persahabatan dengan dunia berarti perseteruan dengan Allah, Yakobus 4 ayat 4. Dunia berada di bawah kuasa si jahat, Yohanes 5 ayat 19. Dan Yohanes memakai kata dunia ini sebagai kata ganti dari kegelapan, Yohanes 3 ayat 16. Jadi orang yang mengasihi dunia, maka orang itu akan dibutahkan. Pandangannya tidak dapat melihat Allah yang hidup. Pandangannya tidak dapat melihat kehendak Allah, apa yang harus, apa yang wajib dijalani dalam hidupnya sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, telah dikasihi Allah, telah diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Perintah yang diutamakan, janganlah terlalu mengasihi dunia ini. Tetapi dikatakan jangan mengasihi dunia ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu pertama dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia ini. Dibedakan dalam 3 hal. Yang datang dari dunia ini. Pertama dikatakan keinginan daging. Keinginan daging ini bisa sesuatu yang datang dari dalam diri kita. Hawa nafsu, keinginan-keinginan kita. Kepuasan-kepuasan, sesuatu yang memuaskan kita. Tetapi bisa juga adalah sesuatu yang datang dari luar kehidupan kita. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita kehendaki, sesuatu yang menarik hasrat kita. Contoh kemewahan. Ini adalah keinginan daging. Seringkali ini menjadi jerat iblis bagi kehidupan kita. Seringkali ini dipakai menjadi umpan oleh iblis untuk menarik kita mengasihi dunia. Menarik perhatian kita, menarik seluruh energi kita untuk menggapai hal-hal yang dari dunia ini, yang merupakan dorongan dari keinginan daging. Lalu juga dikatakan keinginan mata. Apa yang dipandang oleh mata kita? Kepemilikan. Apa yang memuaskan mata kita? Ketika kita melihat sesuatu, mata kita memandang sesuatu, maka akan ada dorongan untuk memiliki, ada dorongan untuk merasakan, ada dorongan untuk mencicipi, ada dorongan untuk menikmati. Mata kita seringkali dikatakan sebagai pintu masuknya berbagai macam godaan. Seringkali kita memboroskan mata kita ketika kita berjalan ke satu tempat, ketika kita mendatangi tempat-tempat tertentu. Maka apa yang dipandang oleh mata kita akan terserap. Lalu hati kita mulai bergairah untuk mengingininya. Inilah yang seringkali disebut sebagai ketamakan. Keinginan mata membawa hati kita kepada ketamakan. Lalu yang ketiga dikatakan keangkuhan hidup. Pikiran yang sia-sia mendambakan kehebatan, kelengkapan, kesohoran, ketenaran. Telinga kita yang seringkali haus mendengarkan sanjungan, pujian. Ini akan membentuk pribadi yang sombong dalam jiwa-jiwa. Ini akan membangun satu kesombongan hidup. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini diingatkan kepada kita oleh Rasul Yohanes, bahwa ketiga hal ini bukan dari Allah, tetapi dari dunia. Dikatakan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih, seberapapun pencapaian kita, seberapa banyak pun yang kita kumpulkan, tidak ada yang dapat kita bawa ketika kita kembali ke tanah, membusuk di tanah. Dorongan-dorongan nafsu hasrat kita untuk memiliki seisi dunia ini
Ketika kita telah menjadi tanah, tidak ada satu titik pun yang mendampingi kita untuk terus membahagiakan kita, menyenangkan kita, menyukakan kita. Karena dunia ini sementara, dunia tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Kita diberikan dunia ini, kita ditempatkan oleh Tuhan di bumi ini untuk menikmati, untuk mengagumi kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Bagi kesejahteraan kita. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hati kita, kasih kita tertawan oleh dunia. Sebab kelak kita akan kembali kepada Allah dan kita bersama-sama dengan Allah. Kalau dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, mengapa kita mesti mencengkramkan seluruh potensi kita kepada dunia ini? Kalau dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, bahkan dituliskan di dalam kitab Wahyu bahwa akan tergulung, lalu akan dihabiskan dengan api. Kenapa kita mesti menangis? Kenapa kita mesti menyesal? Kenapa kita mesti merasa sedih ketika sesuatu yang dari dunia ini harus terlepas dari kehidupan kita? Hal-hal yang materi yang dari dunia ini harus kita rugi, merasa rugi, kehilangan. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak menyesal ketika dia menyadari hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya mulai terikat oleh dosa. Hidupnya mulai mengikuti tuntunan kegelapan. Hidupnya mulai mencari pertolongan yang di luar Tuhan. Hari-hari ini kita melihat Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa yang suka tidak suka, senang tidak senang, harus dialami, harus dihadapi, harus diterima oleh umat manusia. Kalau begitu, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus, pagi hari ini, mari kita mantapkan hati kita, mari kita mantapkan keyakinan kita dengan mengimani bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa itu kehendak Allah? Yaitu perintah Allah yang dirangkumkan menjadi dua hukum kasih. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Artinya tidak ada potensi dari kehidupan kita yang harus kita persembahkan, yang harus kita berikan, yang harus kita sorong kepada dunia ini. Tetapi semuanya untuk Tuhan. Inilah bukti bahwa kita mengasihi Allah kita. Lalu perintah yang kedua yang dikatakan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena engkau telah dikasihi oleh Allah, karena engkau telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, karena dosa-dosamu tidak diperhitungkan, maka kasihilah sesamamu juga seperti Allah telah mengasihi dirimu. Bapak Ibu, kita jangan berhenti berjerih payah, kita jangan berhenti bekerja. Kita jangan berhenti berjuang untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Entah itu materi, entah itu kebanggaan, kejayaan, kesuksesan. Mengucap syukur untuk semua itu. Tetapi jangan sampai semua itu terbangun di atas kesepakatan, sistem, organisasi, hal-hal yang terorganisir, yang tujuannya melawan Allah. Hati-hati dengan mamon. Firman Allah berkata, engkau tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab engkau akan setia kepada yang satu dan tidak kepada yang lain.
Hari-hari ini mari kita mantapkan hidup kita untuk perkara-perkara kekal, di mana kita akan selamanya hidup, di mana kita akan memilikinya selamanya, di mana kita akan menikmati selamanya, yaitu kehidupan kekal, yaitu berbahagia bersama dengan Allah. Sama seperti tumbuhan pohon tidak dapat bertahan hidup jika akarnya tidak tertancap ke dalam tanah. Sama seperti burung tidak akan merasa berbahagia kalau dia tidak terbang di habitatnya. Sama seperti ikan tidak akan bahagia, tidak akan hidup jika dikeluarkan dari dalam air. Begitu pula kehidupan kita manusia. Kita menderita, kita sengsara, kita tidak dapat menikmati kebahagiaan jika hidup kita terpisah dengan Allah. Karena itu melalui firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memiliki kebanggaan dan rasa syukur yang sebesar-besarnya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau meluputkan kita dari segala sesuatu yang membuat kita menderita di dunia ini. Dan Dia mau supaya kita mengarahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan-Nya, untuk perkara-perkara kekal. Kiranya Allah sumber berkat, sumber kasih karunia akan memelihara hati dan seluruh hidup kita melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau menegaskan kepada kami supaya kami tidak mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, tetapi kami mengarahkan hidup kami kepada perkara-perkara kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, hidup di dalam pimpinan dan kepenuhan Roh Kudus, dan hidup mengasihi Allah dari seluruh bagian hidup kami dan mengasihi sesama kami. Kuatkan kami untuk melakukan firman Tuhan ini, dan hingga sepanjang minggu ini kami berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Terpuji Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tutup ibadah online ini dengan mengangkat pujian doa Yabes dan kita akan menerima doa berkat. Kiranya
ibadah kita dan kita akan menerima berkat yang akan menjadi kekuatan kita untuk sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan tak habis-habisnya, bahkan rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah yang singkat ini. Kami akan kembali kepada aktivitas kami. Kami akan kembali kepada dunia ini. Biarlah kami diutus oleh Allah untuk menjadi saksi Kristus selama 1 minggu ini. Kami mau mempraktekkan firman-Mu untuk mengasihi Allah, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami mau bersaksi tentang kasih Kristus kepada dunia ini. Kami juga berdoa Bapa, memberkati semua orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi, orang-orang kudus-Mu di berbagai bangsa, mereka yang sedang berjuang karena iman mereka, mereka yang sedang terintimidasi, mereka yang sedang teraniaya karena iman mereka. Roh kekuatan, roh penghiburan itu, firman Allah yang hidup itu datang meneguhkan hati mereka, supaya mereka tetap tekun setia sampai akhir. Demikian kami berdoa setiap hamba-hamba Tuhan. Kiranya pada mereka ada urapan Tuhan, pada mereka ada kasih akan Allah dan kasih kepada jiwa-jiwa. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani di lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pendidikan Kristen, lembaga-lembaga sosial. Kiranya mereka semua dipakai untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati bangsa Indonesia. Kami bersyukur 76 tahun bangsa ini merdeka. Karena itu kami berdoa, turunlah urapan Tuhan kepada setiap pemimpin bangsa kami. Kami berdoa, turunlah wibawa dan otoritas Tuhan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu GPI Kota Tuayan. Setiap rumah tangga, setiap suami istri diberkati dengan bahagia. Anak-anak kiranya mereka semua bertumbuh sehat kuat. Di dalam pendidikan mereka diberi hikmat, diberi kecerdasan. Kami berdoa buat semua usaha pekerjaan kami, bisnis kami. Kiranya kami arahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jika ada di antara umat-umat-Mu yang sedang lemah tubuh, sakit penyakit yang dikarenakan oleh apapun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mereka dipulihkan, disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Terima kasih Bapa. Terpuji Allah di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah sumber berkat hidup dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.